Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reniski Kidwi Septiani dari jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2023. Selamat pagi rekan-rekan. Jadi di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan atau menjabarkan dari soal pengantar akuntansi. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja untuk kakak panitia yang bertugas, saya persilakan. Nah, sebelum kita memulai, teman-teman harus menanamkan mindset bahwa akuntansi itu gampang. Kalau semisal teman-teman masih mencoba dan itu masih susah, itu harus membuat pacuan atau challenge dalam diri teman-teman bahwa teman-teman harus belajar akuntansi. Nah, untuk tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini, sebutkan saldo normal pada akun-akun berikut ini. Yang pertama ada sales, yang kedua ada purchase, yang ketiga ada purchase allowance, dan yang keempat ada sales discount. Nah, untuk yang pertama yaitu sales atau penjualan. Penjualan ini saldo normalnya berada pada sisi kredit. Karena ketika kita menjual sesuatu, itu kita akan mendapatkan pendapatan yang akan menambah pada sisi ekuitas. Nah, untuk yang kedua yaitu pembelian atau purchase. Pembelian ini saldo normalnya berbanding terbalik dengan pendapatan. Dikarenakan ketika kita membeli sesuatu akan ada biaya yang dikeluarkan yaitu kas. Nah, yang kedua ada purchase atau pembelian. Pembelian ini berada pada sisi debit karena berbanding terbalik dengan penjualan. Ketika kita membeli sesuatu akan ada biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu purchase allowance ataupun potongan pembelian atau retur pembelian. Nah, untuk retur pembelian ini berada pada kredit, pada sisi kredit dikarenakan ketika kita membeli sesuatu, itu kan barang menambah pada sisi kita. Dan ketika diretur atau dikembalikan itu akan mengurangi barang yang ada pada kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu sales discount atau potongan penjualan. Nah, untuk potongan penjualan sendiri itu berada pada sisi debit karena ketika kita menjual sesuatu dan pembeli itu mendapatkan potongan, maka di pihak kita atau penjual itu kita akan mendapatkan pendapatan yang berkurang. Jadi berada pada sisi debit. Nah, next untuk yang kedua. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, yang kedua ini ada saldo normal ataupun neraca saldo, yaitu perusahaan dagang. Untuk rinciannya bisa teman-teman lihat sendiri. Next. Next. Nah, ini juga dicantumkan mengenai informasi saldo buku pembantu utang dan piutang pada tanggal 1 Desember. Nah, untuk selanjutnya, baik, kita langsung masuk ke soal sebelum soal ada kebijakan akuntansi mengenai perusahaan dagang ini. Yang pertama yaitu penyusutan aset tetap per tahun sebesar 10% dari harga perolehan. Untuk yang kedua, hasil perhitungan fisik barang dagangan sebesar 20 juta pada akhir Desember dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, untuk yang ketiga, perlengkapan kantor pada akhir Desember tersisa 3 juta rupiah. Untuk soal yang pertama, yaitu buatlah jurnal khusus untuk seluruh transaksi dan lakukan rekapitulasinya untuk setiap jurnal khusus. Untuk soal kedua, buatlah ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2022. Nah, yang ketiga, buatlah laporan harga pokok penjualan periode Desember 2022. Yang keempat, buatlah laporan laba rugi periode Desember 2022. Dan soal yang terakhir yaitu buatlah daftar piutang dan daftar utang dari rekapitulasi kartu piutang dan kartu utang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu soal nomor satu dulu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada transaksi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pada tanggal 5 Desember.
dibeli barang dagangan dari PT Acoy sebesar 34 juta rupiah dengan termin 5/10 N/30 dengan syarat FOB shipping point dengan biaya angkut secara tunai Rp1.500.000. Nah, untuk transaksi yang pertama ini kita masukkan ke dalam jurnal pembelian karena mereka membeli barang dengan cara kredit, yaitu ada termin 5/10 N/30. Jadi, untuk jurnal tanggal 5 yaitu pembelian pada utang dagang PT Acoy sebesar Rp34 juta dengan biaya angkut pembelian pada kas Rp1.500.000. Nah, untuk yang kedua, tanggal 6 Desember, dijual secara tunai barang dagangan senilai 12.300. Nah, untuk transaksi ini masuk dalam jurnal penerimaan kas. Dikarenakan ketika menjual, kita secara tunai yaitu mendapatkan kas. Dengan jurnal kas pada penjualan sebesar Rp12.300. Untuk yang untuk yang tanggal 11 Desember yaitu dikirim memo debit kepada PT Acoy sebesar 12.400 yang dibeli tanggal 5 Desember. Nah, teman-teman lihat kan pada tanggal 5 Desember tadi kita membeli barang sebesar 34 juta rupiah. Dan pada tanggal 11 kita melakukan retur atau memo debit kepada PT Acoy. Jadi untuk transaksinya itu memiliki jurnal yaitu utang dagang PT Acoy pada retur pembelian sebesar 12.400. Nah, untuk yang tanggal 12 Desember dijual barang dagangan kepada CV Minang sebesar 57.500 dengan syarat FOB destination N/30 dengan biaya angkut dibayar tunai sebesar 2 juta rupiah. Sebenarnya ini sama dengan tanggal 6, hanya saja tanggal 6 itu tunai dan tanggal 12 itu secara kredit. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu piutang dagang CV Minang pada penjualan sebesar 57 juta rupiah dengan biaya angkut penjualan pada kas sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanggal 14 Desember, dilunasi utang kepada PT Acoy atas pembelian tanggal 5 Desember. Nah, jurnal ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Karena ketika kita melunasi utang, itu kita mengeluarkan kas. Nah, untuk kita lihat dulu pada tanggal 5, itu kan ada syarat N/10 5/10 N/30. Jadi ketika kita melunasi barang dalam jangka waktu 10 hari, maka kita mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah, itu kan tanggal 5. Terus kita melunasinya itu tanggal 14. Jadi itu masih ada sekitar 9 hari. Jadi kita masih mendapatkan potongan. Nah, tapi kita kan di awal membelinya sebesar 34 juta rupiah. Dan kita ada retur pada tanggal 11 Desember kepada PT Acoy sebesar 12.400. Jadi kita kurangi dulu 34 juta rupiah, kita kurangi dengan 12 juta rupiah 400. Nah, hasilnya yaitu 21.600. Baru hasilnya itu kita kali dengan 5% yang memiliki hasil 1.080.000 rupiah. Jadi untuk potongan pembeliannya kita dapat Rp1.080.000. Jadi jika dimasukkan ke dalam jurnal, maka hutang PT Acoy pada debit sebesar 21.600 dan sisi kreditnya ada potongan pembelian sebesar Rp1.080.000 dan juga kas sebesar Rp20.520.000. Nah, untuk soal tanggal 17 Desember, dibeli barang dagangan dari PT Agung sebesar 35 juta rupiah. Dan untuk 5 juta rupiahnya itu dibayar tunai, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30 FEB destination dan asuransinya sebesar 150.000 rupiah. Nah, untuk jurnalnya itu ada dua, yaitu pembelian sebesar 35 juta rupiah pada sisi debit
dengan kas pada sisi kredit 5 juta rupiah, sedangkan utangnya pada sisi kredit 30 juta rupiah. Nah, untuk jurnal yang kedua itu ada biaya asuransi sebesar Rp150.000 pada debit dan kas sebesar Rp150.000 pada kredit. Nah, untuk soal selanjutnya, tanggal 18 Desember, dikirim memo kredit kepada CV Minang sebesar 4.500.000 yang dijual pada tanggal 12 Desember. Nah, memo kredit ini yaitu retur penjualan, maka jurnalnya itu retur penjualan pada piutang dagang CV Minang sebesar 4.500.000. Untuk tanggal 23 Desember, dijual barang dagangan pada PT Kapau sebesar 89 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 FEB Shipping Point, biaya asuransi secara tunai Rp150.000. Nah, untuk jurnalnya juga ada dua. Yang pertama itu mengenai penjualan barang, yaitu piutang dagang PT Kapau pada penjualan sebesar Rp89 juta dengan biaya asuransi pada debit sebesar Rp150.000 dan juga kas sebesar Rp150.000 pada kredit. Nah, untuk tanggal 25 ini diterima pembayaran dari CV Minang sebesar Rp38 juta. Jadi kita menerima kas, maka untuk transaksinya ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu dengan jurnal kas pada piutang dagang CV Minang sebesar Rp38 juta. Nah, untuk transaksi yang terakhir pada tanggal 27 Desember, dibayar utang kepada PT Agung sebesar Rp8.500.000. Jadi ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk transaksinya dengan jurnal utang dagang PT Agung pada kas sebesar Rp8.500.000. Nah, tadi kan di soal nomor 1 diminta untuk membuat jurnal khusus dan dilakukan rekapitulasinya untuk setiap jurnal khusus. Maka untuk selanjutnya itu langkahnya yaitu kita masukkan atau golongkan kepada jurnal khusus. Bisa di next. Nah, untuk yang pertama ini ada jurnal pembelian. Jadi yang termasuk dalam kategori ini adalah pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi kita membeli sesuatu tapi kita tidak membayar secara tunai atau kita tidak menggunakan kas, itu transaksinya masuk ke dalam jurnal pembelian ini. Nah, untuk selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini sama kayak jurnal pembelian. Jadi kita masukkan ke dalam format ini adalah transaksi penjualan yang tidak menggunakan tunai atau kita tidak mendapatkan uang secara tunai. Jadi penjualan yang ketika syaratnya itu dibayar secara kredit. Jadi semua transaksi yang secara penjualan, baik pembelian secara kredit atau secara utang, itu masuknya dalam jurnal pembelian atau jurnal penjualan. Next. Nah, selanjutnya ini ada jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas ini itu contohnya kayak semisal kita bayar listrik atau kita membeli secara tunai. Intinya itu transaksi yang menggunakan kas. Jadi kita mengharuskan untuk mengeluarkan kas. Itu masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Next. Nah, ini ada jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal penerimaan kas ini sama kayak jurnal pengeluaran kas. Jadi ketika kita menerima kas atau kita menjual secara tunai itu akan masuk ke dalam format jurnal ini. Jadi tadi kan sudah ada 4 ya, ada jurnal penjualan, pembelian, ada pengeluaran kas dan juga penerimaan kas. Jadi lebih mudahnya itu untuk jurnal penjualan dan pembelian itu transaksi yang dilakukan secara non tunai, jadi secara kredit maksudnya. Nah, untuk pengeluaran dan penerimaan ini adalah transaksi yang dilakukan secara tunai. Jadi kita menerima atau mengeluarkan kas. Next. Nah,
Kita masuk ke soal nomor 2. Jadi di awal tadi, soal nomor 2 itu diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2022 dengan kebijakan akuntansi yang di awal yaitu penyusutan atas aset tetap per tahun sebesar 10% dari harga perolehan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di awal tadi, itu kan ada neraca saldo. Nah, di situ kan ada aset tetap berupa tanah. Nah, itu yang akan kita susutkan. Jadi untuk perhitungannya itu eh, nilai dari tanah, aset tanah yaitu sebesar 30 juta dikali dengan kebijakan akuntansi tadi kan 10% ya per tahunnya. Jadi itu dikali dengan 10% dan hasilnya dibagi 12 bulan. Karena ini kita cuma menghitung selama 1 bulan, yaitu bulan Desember aja. Jadi nanti 30 juta dikali 10% dibagi 12 dengan hasil Rp250.000. Nah, untuk penyusutan ini, jurnalnya itu beban penyusutan aset tetap berupa tanah pada akumulasi penyusutan aset tetap berupa tanah sebesar Rp250.000. Nah, untuk penyusutan yang kedua tadi, di kebijakan akuntansinya tadi kan kita ketahui bahwa hasil perhitungan fisik barang dagangan sebesar Rp20 juta pada akhir Desember dan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Jadi untuk transaksi ini itu ada dua, yaitu penyusutan untuk menutup persediaan awal dan juga untuk menambahkan persediaan akhir. Nah, untuk menambah atau menutup persediaan awal itu dengan jurnal ikhtisar laba rugi pada persediaan dagang awal. Nah, itu sebesar di neraca saldo tadi. Di neraca saldo tadi tertera itu sebesar 35 juta, maka ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang sebesar Rp35 juta. Nah, untuk penyusutan yang kedua ini ada menambahkan persediaan akhir. Jadi, untuk nominal persediaan akhir ini kita ambil dari kebijakan akuntansi tadi dengan jurnal persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp20 juta. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir tadi ada perlengkapan kantor pada akhir Desember tersisa sebesar Rp3 juta. Nah, itu kan sisanya 3 juta, maka untuk penyusutan itu kita menghitungnya yang telah terpakai. Jadi, kita lihat pada neraca saldo awal itu nominalnya sebesar 5.500.000 dikurangi dengan yang sudah terpakai yaitu yang sudah ada atau belum terpakai itu Rp3 juta, maka yang sudah terpakai itu Rp2.500.000. Maka dengan jurnal beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp2.500.000. Untuk selanjutnya next. Nah, yang selanjutnya tadi kita diminta, ini kita gabung ya teman-teman, soalnya dalam mengerjakan soal nomor 3 dan 4 ini mereka itu saling berurutan. Nah, untuk yang nomor 3 itu kan diminta untuk membuat laporan pokok penjualan pada periode Desember. Sedangkan nomor 4 membuat laporan laba rugi pada periode Desember. Nah, untuk laporan HPP atau harga pokok penjualan itu ada pada laporan laba rugi. Jadi, ketika teman-teman mau menjawab nomor 3 itu teman-teman juga bisa menjawab sekalian dengan nomor 4-nya. Jadi tadi kan sudah ada transaksi-transaksi yang kita masukkan ke dalam jurnal khusus itu ya, ada jurnal pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan juga jurnal umum. Nah, itu kalian rekapitulasi, kalian masukkan ke dalam buku besar, itu per akunnya. Nah, kita kan mau membuat laporan laba rugi. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa untuk menghitung pendapatan ataupun penjualan, pembelian, dan juga biaya. Karena kan dalam laporan laba rugi itu kita cuma membutuhkan 3 item aja, yaitu pendapatan, ya pendapatan ini berupa penjualan, terus pembelian, persediaan, dan juga biaya. Nah, teman-teman bisa merekap itu semua dan teman-teman bisa melakukan dalam bentuk format yang sudah kita buatkan itu. Nah, untuk yang nomor 3 itu teman-teman bisa lihat itu ada
harga pokok penjualan dengan persediaan awal sebesar 35 juta rupiah, pembelian sebesar 99 juta 900 ribu rupiah. Next. Terus ada biaya angkut pembelian sebesar 13.900.000 rupiah, potongan pembelian sebesar 5.580.000 rupiah, retur pembelian sebesar 24.600.000 rupiah. Nah, dari pembelian, biaya angkut, potongan, dan juga retur itu kita kurangi terlebih dahulu untuk mendapatkan pembelian bersih. Nah, setelah itu pembelian bersih itu kita dapatkan nominal 83 juta rupiah 620 ribu. Setelah itu kita tambahkan dengan persediaan awal yang ada pada neraca saldo sebesar 35 juta rupiah. Nah, itu yang dinamai dengan barang dagang tersedia dijual. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan nominal itu, kita kurangi dengan barang persediaan akhir, barang dagang akhir. Nah, setelah kita dapat nilai dari barang dagang tersedia dijual sebesar 118 juta 620 ribu rupiah, itu kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir sebesar 20 juta rupiah. Nah, itu yang dinamakan harga pokok penjualan. Jadi, untuk soal nomor 3 itu cuma kita cuma butuh item persediaan aja, persediaan awal dan juga pembelian. Itu yang dimaksud dengan harga pokok penjualan. Nah, untuk soal nomor 4 itu kan kita diminta untuk membuat laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi itu kita butuh pendapatan atau penjualan, terus hasil dari harga pokok penjualan, terus itu beban. Nah, untuk beban-beban ini kalian bisa lihat di transaksi dan juga di neraca saldo awal tadi, itu kan sudah dicantumkan. Nah, untuk kalau teman-teman membuat format dari jawaban soal nomor 3 dan nomor 4 ini dipisah, teman-teman bisa membuat itu langsung untuk nomor 4-nya, itu langsung nilai nominal harga pokok penjualannya. Jadi nggak perlu kalian nulis awal dari pembelian itu untuk mempersingkat waktu aja. Tapi kalau teman-teman punya banyak waktu, teman-teman bisa membuat format lengkapnya. Nah, untuk harga pokok penjualan tadi itu akan ditambahkan dengan penjualan, nominal penjualan bersih, dan dikurangkan dengan total beban usaha yang dikeluarkan dalam bulan Desember. Nah, itu akan didapatkan laba usaha. Nah, untuk laba usaha ini ketika di soal masih ada pendapatan non operasional atau pendapatan yang tidak didapatkan ketika kita melakukan transaksi, kayak contohnya itu ketika kita menyewakan gedung yang kita punya dan kita dapat biaya sewa, itu bisa ditambahkan, itu masuk ke dalam biaya pendapatan non operasional. Nah, itu nanti ditambahkan dengan laba usaha atau laba kotor dan nanti didapatkan laba bersih atau laba sebesar 58 juta itu. Nah, itu untuk laba bersihnya. Tapi ketika tidak ada pendapatan non operasional, maka kita hanya membuat format sampai laba usaha aja. Itu untuk jawaban nomor 4 dan juga nomor 3. Nah, untuk selanjutnya next. Nah, untuk nomor 5 itu kita diminta untuk membuat rekapitulasi format buku pembantu utang dan juga buku pembantu piutang. Nah, untuk yang pertama itu ada buku pembantu piutang. Nah, jadi seperti yang dibacakan di informasi di awal, itu tadi kan ada saldo awal dari buku pembantu piutang. Nah, itu bisa teman-teman cantumkan atau masukkan dalam format yang tertera itu. Dan nanti itu bisa teman-teman lihat dalam transaksi selama bulan Desember itu perusahaan tersebut itu menambah atau mengurangi dari itu usahanya. Jadi teman-teman lebih gampang untuk memilahnya. Nah, teman-teman waktu ngerjakan soal nomor 1 itu teman-teman juga bisa sambil memilah gitu. Jadi nanti ditandai, oh ini masuk dalam buku pembantu piutang, ini masuk ke dalam buku pembantu utang. Jadi teman-teman nggak baca dua kali gitu. Jadi itu kan ada format itu, yang pertama ada perusahaan CV Minang, itu dia kan mempunyai utang kepada kita. Jadi
Itu di awal ada saldo pada tanggal 1 Desember sebesar 15.700.000 itu pada sisi debit. Nah, tanggal 12 Desember ada penjualan sebesar 57.500.000 pada sisi debit. Nah, ini kan sama tanggal 1 tambah sama tanggal 12 sama-sama pada sisi debit. Berarti itu kita tambahkan dengan hasil akhir 73 juta 73.200. Nah, untuk selanjutnya itu ada retur penjualan pada tanggal 18 Desember sebesar 4.500.000. Itu pada sisi kredit. Tanggal 25 Desember pembayaran piutang pada sisi kredit juga sebesar 38 juta. Jadi dari hasil 73.200.000 itu tadi kita kurangi dengan 4.500.000 dan juga 38 juta. Itu dengan hasil akhir 30.700.000. Nah, karena piutang pada sisi saldo normalnya pada sisi debit, maka sebesar 30.700.000 itu berada pada sisi debit. Nah, untuk selanjutnya itu ada perusahaan dari PT Kapau. PT Kapau ini kebetulan dalam transaksi tadi itu tidak melakukan penjualan maupun pembelian. Jadi itu hanya ada di tanggal 23 aja, yaitu penjualan sebesar 89 juta rupiah. Nah, setelah itu kita membuat rekapitulasi buku pembantu piutang. Jadi di rekapitulasi ini kita cuma memasukkan saldo akhirnya saja. Seperti yang dipaparkan itu ada buku rekapnya itu pada perusahaan CV Minang sebesar 30.700.000, terus perusahaan PT Kapau sebesar 89 juta, dan juga total piutangnya itu sebesar 119.700.000. Jadi nanti kalau teman-teman udah ngerekap per perusahaan, teman-teman juga harus ngerekap untuk dijadikan satu, yaitu total piutangnya. Nah, soal nomor 5, selain kita diminta untuk membuat format pembantu piutang, kita juga diminta untuk membuat format pembantu utang. Nah, untuk utang pada sisi debit, maka kita menaruh saldo awalnya itu di debit. Dan untuk utang itu kan saldo normalnya berada di kredit. Jadi kita nanti tinggal pindah saldonya itu berada di kredit dengan perusahaan yang berbeda. Tadi kan teman-teman udah membuat itu ya rekapannya untuk yang perusahaan yang memiliki utang itu siapa aja. Nah, itu teman-teman masukkan kayak format yang tertera ini, cuma bedanya itu pada saldo normalnya aja. Nanti kalau sudah semua, teman-teman bisa membuat buku rekapannya juga kayak yang ada di format, yaitu buku rekapitulasi piutang, itu sama aja, cuma nanti disesuaikan dengan perusahaannya aja. Jadi untuk pembantu piutang dan juga utangnya ini formatnya sama. Nah, untuk next. Nah, kita udah selesai membahas dari soal pengantar akuntansi. Nah, teman-teman kalau belajar itu sebenarnya jangan mendadak. Soalnya akuntansi itu cuma nggak bisa kalau dikerjakan itu sekali coba ataupun beberapa kali coba. Jadi kalian tuh harus sering mencoba. Jadi kalian bisa cari di internet ataupun bisa tanya-tanya ke kakak tingkat kalian kayak Kak punya contoh soal dari soal ini enggak? Itu bisa membantu kalian untuk um, melancarkan atau melancarkan untuk menjawab soal. Nah, karena kita udah selesai membahas dari soal pengantar akuntansi tadi, teman-teman semua, saya berharap itu bakalan membantu teman-teman untuk mengerjakan soal UTS-nya dan juga teman-teman kalau bisa belajar akuntansi itu jangan mendadak ataupun jangan hanya sekali coba. Mungkin banyak dari teman-teman yang nggak suka akuntansi soalnya hitungan terus kayak susah kayak gini. Sebenarnya itu semua gampang kalau teman-teman itu suka. Jadi langkah awalnya itu sukai dulu dari mata kuliah itu. Nanti kalau semisal udah suka, terus kalian latihan, itu pasti akan membantu kalian untuk gampang dalam mengerjakan akuntansi. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak video dari tuntas ini dari Hima Prodi Ekonomi Syariah. Nah, karena kita sudah di penghujung pembahasan soal akuntansi ini, aku berharap ini dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan soal UTS dan juga
Untuk teman-teman tetap semangat mengerjakan UTS-nya dan juga teliti karena ini adalah mata kuliah akuntansi pengantar. Jadi sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.